Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya, Kak Eko. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai materi relasi dan fungsi. Lebih khusus yang akan kita pelajari adalah mengenai sifat-sifat fungsi. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Seperti biasa, untuk adik-adik yang belum sholat dan belum beribadah, silakan untuk sholat dan ibadah terlebih dahulu. Karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Kalau sudah, good, langsung saja kita oprek-oprek mengenai materi relasi dan fungsi, lebih khusus yaitu tentang sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi. Yang pertama di sini, sifat fungsi itu ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis. Yang pertama, fungsi injektif. Yang kedua, fungsi surjektif atau nama lainnya onto. Yang ketiga, fungsi bijektif atau nama lainnya adalah korespondensi satu-satu. Ingat-ingat, surjektif nama lainnya adalah onto, kalau bijektif nama lainnya adalah korespondensi satu-satu. Oke, nah sekarang kita bahas dulu mengenai fungsi injektif yang pertama. Fungsi injektif ya, ciri-cirinya adalah setiap anggota A memiliki tepat satu pasangan di B. Jadi setiap anggota A memiliki tepat satu pasangan di B. Nah, itu syarat fungsi injektif. Atau gampangnya gini, nah, cara gampangannya ya untuk menghafalnya. A itu domainnya itu ya, itu no jomblo dan no selingkuh. B-nya, kodomennya itu bebas ya. Jadi fungsi injektif itu adalah fungsi yang penting itu domainnya itu no jomblo dan no selingkuh, terus B-nya itu bebas ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada dua himpunan A anggotanya A, B itu domainnya, kemudian himpunan B itu kodomennya itu anggotanya 1, 2, 3. Yang penting setiap anggota A ini memiliki tepat satu pasangan di B. Ini memiliki satu pasangan, A memiliki pasangan di sini tepat satu, B memiliki tepat satu pasangan di sini. Nah, udah, syaratnya cuma itu dok. Atau gampangnya ini, no jomblo, no selingkuh. Nah, untuk A-nya itu no jomblo dan no selingkuh. A-nya memiliki pasangan, setiap anggotanya ya, no jomblo, nggak ada yang jomblo. A dan B punya pasangan semua, berarti nggak jomblo. Ya, no selingkuh, A pasangannya satu tok ini, panahnya cuma satu, oh berarti dia nggak selingkuh. B pun sama. B-nya ini bebas, ada yang kosong nggak masalah, isi semua pun nggak masalah ya. Jadi kalau misal anggotanya sini duanya nggak ada, cuma 1 dan 3, ini pun masuk ke fungsi injektif. Jadi B-nya itu tidak ada syarat terikat untuk kodomennya, syaratnya hanya di A saja. B-nya itu, himpunan B-nya, kodomennya itu B, bebas, terserah. Mau ada pasangannya semua di B itu nggak apa-apa, ada yang nggak punya pasangan pun nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting A-nya itu, dia itu no selingkuh dan no jomblo ya. Jadi tidak ada yang selingkuh dan punya pasangan semua gitu ya. Sekarang nomor 2 yaitu fungsi surjektif atau onto ya. Ciri-cirinya yaitu setiap anggota B memiliki pasangan di A. Kalau tadi ini gambarnya seperti ini contohnya, setiap anggota B 1, 2, 3 memiliki pasangan di A. 2 itu kan nggak memiliki pasangan di himpunan A ya. 2 itu nggak punya pasangan di himpunan A. Yang punya pasangan itu cuma 1 dan 3. Oleh karenanya ini, yang bentuknya seperti ini bukan contoh bentuk fungsi surjektif atau onto, bukan. Ya, jadi yang surjektif itu setiap anggota B memiliki pasangan di A. Ya, jadi syaratnya A-nya tetap semua, yaitu A no jomblo dan no selingkuh. Himpunan A-nya, domainnya itu tetap no jomblo, no selingkuh. B-nya yang no jomblo. B-nya nggak boleh jomblo. Ya, nah, sekarang contohnya seperti ini. Kita lihat untuk syarat A-nya, no jomblo dan no selingkuh. A-nya, anggota himpunan A yaitu A, B, C. Kecil ya sebenarnya ini. Itu A kecil di sini, dia memiliki pasangan, berarti no jomblo. Pasangannya di sini panahnya 1, berarti dia no selingkuh, nggak nyabang, ya kan? Nah, hanya no jomblo, no selingkuh. B-nya pun no jomblo, dia punya pasangan di sini, ya. No selingkuh, ya, karena panahnya dari B itu cuma 1 ya. Itu C-nya pun sama ini. Dia itu no jomblo ya, C kecil ini. Dia punya pasangan, no selingkuh. Ya, panahnya dari C itu cuma 1 ya. Loh Kak, di sini kok punya dua pasangan B dan C? Nggak masalah. Syarat fungsi kan yang penting dari domainnya yang nggak boleh selingkuh ya. Sementara di sini kan duanya yang dia punya pasangannya 2 ini.
nggak apa-apa. Jadi syarat fungsi itu no jomblo dan no selingkuh. Yang mana? Domainnya, ya. Yang dilihat domainnya. Nah, sekarang kalau surjektif ini sudah dicek hanya no jomblo no selingkuh untuk himpunan A. Himpunan B-nya, nah syaratnya no jomblo. Anggotanya kan himpunan B-nya itu kan satu dua. Satu memiliki pasangan, dua pun memiliki pasangan. Satu nggak jomblo, dua nggak jomblo gitu. Jadi memenuhi. Nah, ini adalah sifat fungsi surjektif. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ada fungsi seperti ini memenuhi sifat surjektif atau onto. Oke? Kalau udah paham, good, kita lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Ciri-cirinya adalah setiap satu anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu di himpunan B dan sebaliknya. Ya, jadi syaratnya gampangnya gini, kalau seperti ini ciri-cirinya kalian susah menghafalnya, ya syaratnya seperti ini. A sing penting itu, yang penting A-nya itu no jomblo dan no selingkuh. Himpunan B-nya pun sama, itu no jomblo dan no selingkuh. Kalau korespondensi satu-satu atau fungsi bijektif. Contohnya gini, kita cek sama-sama. Himpunan A anggotanya A kecil, B kecil, C kecil. Ya, A kecil dia memiliki pasangan. Ya, tepat satu. Ya, dia no selingkuh. Ya, memiliki pasangan, nggak jomblo. A kecil nggak jomblo, nggak selingkuh. B kecil pun dia nggak jomblo, memiliki pasangan, nggak selingkuh, panahnya cuma satu. C kecil pun sama, dia nggak jomblo, nggak selingkuh, ya kan. Nah, dari sini yang himpunan B, dia pun nggak jomblo, dia memiliki pasangan satu, nggak selingkuh pula, ya kan. Dua ini pun sama, nggak jomblo, nggak selingkuh. Tiga pun sama, nggak jomblo, nggak selingkuh. Jadi ini, ya, maka disebut dengan korespondensi satu-satu atau fungsi bijektif. Setiap anggota himpunan A memiliki tepat satu pasangan di B, ya, gitu. Begitupun sebaliknya, setiap anggota B itu memiliki tepat satu pasangan di A, gitu. Kalau ada di sini misal anggotanya 4, misal di sini ada anggota 4. Ini bukan fungsi bijektif, kenapa ini jomblo? Ya, jomblo. Nggak punya pasangan, berarti dia tidak memenuhi. Bukan bijektif, kalau ada tambahan 4, kalau ada yang jomblo, bukan bijektif. Pokoknya kalau bijektif itu harus semuanya memiliki pasangan, baik domain dan kodomainnya. Ya, baik dari yang sebelah kiri ataupun yang kanan, punya pasangan semua tepat satu gitu. Oke, semoga dari paham untuk sifat-sifat fungsi. Jadi sifat fungsi ada di 3. Yang pertama fungsi injektif, ciri-cirinya gampangannya gini. Himpunan A no jomblo no selingkuh, B-nya bebas. 2. Fungsi surjektif, ciri-cirinya himpunan A no jomblo dan no selingkuh, kemudian himpunan B-nya no jomblo, ya. Kemudian ketiga, fungsi bijektif. Nah, ini ciri-cirinya A no jomblo dan no selingkuh, B-nya pun sama, no jomblo dan no selingkuh, gitu ya. Gampangannya gitu. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kerjakan latihan soal berikut. Nah, di sini ada 6 fungsi. Silahkan kalian tentukan sifat-sifat dari setiap fungsinya, ya. Oke, nah nanti silahkan hasil pekerjaan kalian bisa dituliskan di kolom komentar, ya. Ini yang nomor 1, ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah, silakan kalian kerjakan, ya. Hasilnya nanti kalian tuliskan di kolom komentar, nanti kita cek sama-sama sudah betul atau masih perlu diperbaiki. Kalau ada kesulitan boleh juga dituliskan di kolom komentar. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Kakak akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.